Hi there, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my channel, The Ideas of Abdul. So today, I am going to talk about, if clause plus imperative. So, what is if clause plus imperative? What is if clause plus imperative? Langsung aja kita bahas. If clause plus imperative adalah conditional sentence is used to ask someone to do an activity. Conditional sentence yang digunakan untuk menyuruh seseorang agar melakukan sebuah aktivitas. Okay, next, rumus dasar daripada if clause imperatif adalah, if clause dulu, after if clause, you have main clause. What is if clause? If clause ini adalah pengandaian, sedangkan main clause adalah induk kalimat. Kita bisa lihat di sini, if plus simple present. Jadi tenses yang digunakan adalah tenses simple present. For example, if you don't want to be late, maka kita masuk pada main clause-nya adalah langsung kita menggunakan imperatif atau perintah, yaitu langsung get ready soon. Jadi, if clause, main clause, if selalu diikuti oleh simple present, setelah itu langsung lompat pada verb one. Kenapa verb one? Karena masuk pada imperatif, verb one plus object. For example, if you don't want to be late, jika kamu tidak ingin terlambat, get ready soon. Segera bersiap-siaplah. Okay, next. If clause, main clause. Okay, if plus simple present, verb one plus object. Kenapa verb one? Karena if clause-nya menggunakan imperatif. Jadi, jika berhubungan dengan imperatif atau perintah, maka verb yang digunakan harus verb one. Kita ambil contoh, if James want to make his mother happy, jika James menginginkan untuk membuat orang tuanya happy, obey her suggestion. Patuhi nasihat-nasihatnya. Okay? Next. If clause, main clause. If simple present, verb one plus object. If you want to know him more, jika kamu menginginkan untuk mengetahuinya lebih, follow him on Facebook. Maka ikutilah dia on Facebook, di Facebooknya. Jadi, him mengarah ke laki-laki. Do you understand what I mean? Next, kita langsung masuk pada soal. Number one, ini adalah soal if clause yang imperatif. For example, if you have enough time, jika kamu mempunyai cukup waktu, please, blah blah blah, clean your room before you go to school. Maka, jika kamu mempunyai cukup waktu, maka silakan bersihkan ruanganmu before you go to school. Sebelum kamu berangkat ke sekolah. Maka jawaban apa yang harus kita sediakan untuk mengisi bla 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 ini? Okay, so silakan dikerjakan guys. Okay, while waiting the answer, sambil menunggu jawaban. Okay, the correct answer is this. If you have enough time, kenapa kita menggunakan have? Karena jika materinya adalah if clause imperatif, maka tenses yang digunakan pada if clause adalah present tense. Maka have yang digunakan. If you have enough time, please. Clean-nya tetap menggunakan verb 1. Please clean your room before you go to school. Maka
silakan bersihkan ruanganmu sebelum kamu pergi ke sekolah. Maka jawaban yang tepat untuk mengisi bla 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 ini adalah clean menggunakan verb one karena rumusnya adalah jika if clause imperatif, maka verb yang digunakan adalah verb one di sini. Okay, number 2. This is number 2. If you blah 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 see John tonight, please ask him to call his mother. Jika kamu melihat John malam ini, maka suruhlah dia untuk menelpon ibunya. So, apa yang harus kita isi pada bla 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 yang disediakan ini? Next, do it first, guys. Okay, while waiting the answer. Okay, what is the correct answer for the question number 2? Okay, the correct answer is, okay, this is the correct answer. If you see John tonight, jika kamu melihat John malam ini, please ask him to call his mother. Maka suruh dia untuk menelpon ibunya. His ini adalah mengarah ke John. Kenapa kita menggunakan si? Ingat rumus pada tampilan sebelumnya, yaitu if clause selalu diikuti oleh verb one dan imperatif selalu diikuti oleh verb one, tetapi tanpa menggunakan subjek. Oke, langsung please ask him. Oke, kenapa kita menggunakan si? Kenapa kita tidak menggunakan sis? Adanya si atau sis disebabkan oleh subjek. Karena you to be-nya do, maka menjadi you do. Tetapi jika seandainya you ini saya ganti dengan father, maka si-nya akan berubah menjadi father sees. Karena father to be-nya does. Maka jika diikuti oleh verb one, maka verb one harus ditambah s atau es. Next number 3. If Lisa want to get happiness, jika Lisa ingin mendapatkan kebahagiaan, ask her to think positive. Suruh dia untuk selalu berpikir positif. Maka, if Lisa bla bla bla. Apa yang harus kita jawab pada bla 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 ini? Okay, do it first, guys. Kita kerjakan dulu sambil kita menunggu jawaban the correct answer, jawaban yang benar. Okay, next. If Lisa bla 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 want to get happiness, ask her to think positive. The correct answer is, if Lisa wants, so the answer is, if Lisa wants to get happiness, ask her to think positive. Kenapa kita menggunakan S, guys? Kita menggunakan S di sini wants disebabkan oleh subjek Lisa. Kenapa harus ada S? To be auxiliary daripada Lisa, she adalah does. Maka jika diikuti oleh verb, maka verbnya harus ditambah S maupun ES. Okay, next number 4. Okay, langsung ini guys jawabannya. If you want to speak English fluently, jika kamu menginginkan untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar, maka speak it every time. Maka ucapkan bahasa Inggris itu setiap saat. Maka it-nya ini adalah objek yang mengarah ke English. Maka jawabannya adalah di bawah ini guys. Jawabannya adalah soalnya correct answer. Okay. If you want to speak English fluently, jika kamu ingin berbicara bahasa Inggris dengan lancar, speak it every time. Kenapa kita menggunakan verb 1? Karena masuk pada if clause yang imperatif atau if clause pengandaian yang berperintah atau imperatif. Next. Okay, next and the last number. This is still number 4. Okay, now it's number 5. If Rosa not want to get wet, ask her to get the umbrella. Jika Rosa tidak menginginkan
tidak menginginkan dirinya basah, ask her, suruh dia untuk membawa umbrella. Oke, maka karena ini ada not guys, maka kita gunakan does di sini. Jadi kenapa kita menggunakan does? Karena Rosa itu to be-nya bukan do, tetapi does. Maka tidak boleh kita ucapkan Rosa do not want to get wet. Tidak, karena Rosa itu adalah she, to be she adalah does. Maka kita tambahi karena negatif, maka tidak boleh langsung if Rosa not want. Itu tidak gramatikal, guys. Yang gramatikal adalah if Rosa does not want. Kenapa tidak Rosa do not want? Karena to be Rosa bukan do. Ingat, I do, you do, they do, we do. Kalau he does, she does, it does. Maka salah satu fungsi daripada to be auxiliary itu digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Salah satu contoh dari kalimat negatif adalah kalimat ini, guys. If Rosa doesn't want to get wet, ask her to get umbrella. Jika Rosa tidak ingin dirinya basah, maka suruhlah dia untuk membawa payung. Okay? Number 5, guys. This is the correct answer. Maka jawaban singkat dari number 1 to number 5 itu jika langsung jawabannya, maka I give the red sign. Maka saya kasih tanda warna merah pada jawaban inti atau jawaban poin. Oke, kenapa saya tulis keseluruhan? Supaya lebih jelas. Okay, so I think that's all, guys. So thank you very much for joining in my video. So don't forget to subscribe my channel. So bye-bye. See you to another video. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.